Kalau kita di swasta kan pensiun kan, ya kalau kita dengan kata pensiun itu biar kesannya kan orang tua gitu, dan kita hidup itu harus selalu kalau bisa ya aktivitas produktif. Perkenalkan, nama saya Mbak Prayitno, alamatnya di Desa Menjing, Kelurahan Pandean, RT 1 RW 1, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Saya dulu kerja di Timika di Papua, perusahaan tambang PT Freeport. Kebetulan saya di sana di bagian di Departemen CHD, bagian laboratorium dari tahun 1995 sampai terakhir Juli 2021. Kemudian saya pensiun Juli, pulang Agustus 2021. Selama 26 tahun kerja di Papua. Setelah pulang, ya kita cari kesibukan untuk mengisi waktu hari-hari kegiatan harian. Jadi waktu itu saya putuskan untuk ngambil usaha dari ayam petelur, karena kita melihat prospeknya itu untuk ayam petelur, kebutuhan gizi itu tetap akan terus meningkat untuk kebutuhan terutama telur, daging. Untuk kandang yang saya beli itu kalau untuk investasi ya mungkin terlalu dibilang ya terlalu mahal, ya betul memang terlalu mahal karena saya pakai besi hulu dan galvanis, memang gampang. Tapi sebetulnya kalau untuk usaha pemula bisa menggunakan kandang yang biaya yang kosnya lebih rendah, itu bisa pakai yang kandang dari bambu ataupun campuran, bisa separuh dari bambu, separuh dari galvanis itu bisa. Kemudian kita pakai Galvalum, memang biayanya kosnya lebih tinggi. Karena waktu itu saya beli, saya pesen 1 tahun, tahu waktu 2019 itu memang besi mesti agak, harganya mesti agak murah. Sekarang udah lumayan tinggi kalau kita pakai besi. Mungkin saya dulu totalnya sekitar 70-an kita mungkin habis itu. Dan diperkirakan kandang ini kan bisa sampai puluhan tahun, 10 tahun tuh yang galvanis itu. Awalnya saya waktu itu di rumah ya 100 ekor lah, 110 ya, 100 ekor yang 14 baterai waktu itu. Tiba terus sampai 2 tahun lebih baru kita afkir. Nah, saya bikin yang kandang yang baru ini, yang baterai yang baru. Totalnya sekarang 470. Karena yang baru ini saya bikin per baterai itu satu-satu ayamnya. Kalau pakan yang digunakan, saya bikin pakan yang campuran sendiri untuk menghemat kos. Yang pakan utama jagung, kemudian konsentrat sama bekatul untuk campurannya itu. Ya. Saya jagung pakai 50, kemudian konsentratnya 35 dan bekatulnya 15%. Karena waktu itu beli pakan jadi sekitar 500-an lebih ya per saknya itu. Ya hampir 1 juta lebih ya kalau kita nyampur sendiri ya kosnya pernah saya hitung tuh sekitar 700-an, berarti bisa 200 sampai 300 itu per 2 saknya tuh. Kita biaya operasionalnya makan dengan 470 ekor ayam, dengan perharinya bisa menghasilkan sekitar 24 sampai 25 kg telur. Untuk penjualan telur, kalau kita tidak terlalu kesulitan masa sudah untuk hari ini banyak yang sudah dipesan, memang sudah habis, nanti yang besok udah ada pesan. Jadi untuk penjualan insya Allah di sini masih lancar, dan kalau kita hitung stok telur kita masih kurang, cuma kita kalau mau perbanyak ayam terlaluan lingkungan perumahan. Makanya kita buat saya untuk di samping itu untuk mengisi waktu untuk kegiatan yang tidak terlalu jenuh gitu. Kegiatan tapi bisa lumayan menghasilkan juga, ternyata ada hasilnya. Harga berkeliling telur kalau harga kandang sekarang 23. Kalau harga pasaran ya 24, 25 ya. Kalau kita jual sesuai dengan harga kandang, harga PPL. Ya kalau harga telur ini kemudian pas bagus ya. Kalau kadang-kadang kan kalau bulan-bulan lalu kan sempat ngedrop tuh, tahun lalu sempat ngedrop sampai 17.000 sampai. Nah ini kalau sekarang udah normal gini ya alhamdulillah kita
Untuk biaya pakan ya sekitar dengan 400 kondisi kandang saya di belakang 470-an ekor ayam tuh habis sekitar 9 jutaan lah, kadang 9 sampai itu. Dengan produksi telur antara 24-25 dengan harga 23 itu ya kita masih bisa saving lah untuk kebutuhan harian. Makanya kenapa dulu saya pilih ayam petelur, karena untuk kebutuhan harian. Harga per bulannya kosnya sekitar ya 9 sampai 10-an juta. Dari biara dari sekitar 470 ekor, untuk pengeluaran untuk biaya pakan dan lain-lain itu sekitar 9 sampai 10 lah. Karena kan harga jagung naik turun, harga pakan tuh kalau rata stabil. Kemudian dengan produksi telur yang sekarang 24 sampai 25 itu kalau hitung-hitung ya bisa dengan 23 bisa sampai bulan sampai 15 lebih lah, 15 sampai 16 lah kalau itu. Jadi kita kalau dikurang itu masih save sekitar 5 sampai 6. Tingkat kematian untuk yang udah gede itu hampir nggak ada ya Mas ya. Kita matinya itu kan waktu itu dipatok sama temen sendiri itu kan kanibal itu. Sama ada yang ayamnya suka leher itu main-main lehernya muter-muter itu lah, kemudian masuk di bawah kandang, waktu itu saya lepas mati. Ya kalau kematian secara penyakit ya, belum ada. Ya alhamdulillah sih belum terjadi. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Paling utama ya kebersihan itu kan di mana-mana itu paling utama ya. Kalau tempatnya bersih, kandang kita bersih, nggak bau ayam sehat ya otomatis produksi juga akan bagus kan. Kebetulan kalau air saya pakai air dari sumur, kemudian saya dipompa lewat itu penampungan nggak masuk ke kita pakai nipel ya. Untuk peratannya kadang-kadang memang di nipel terjadi sumbatan tuh kadang-kadang yang bikin ayam lemes lah, kurang minum lah, itu kita harus sering kontrol. Makanya saya kalau ke kandang biasanya sekalian ambil makan atau pas sekalian bersihkan ambil itu sampai lihat mangkok nipel tuh, kira-kira kalau yang kok kering curiga kok ini kok enggak basah, atau kemungkinan kadang-kadang saya cek ternyata memang betul nipelnya tuh kemasukan kotoran gitu. Nanti ya langsung aja kita bersihkan gitu. Kadang-kadang ayamnya itu teriak-teriak gitu, bersuara itu ada sesuatu, ternyata setelah saya cek ternyata minumnya emang agak mampet gitu ya. Udah saya bersihkan ya udah kembali normal lagi. Iya, kalau kita dengan kata pensiun itu biar kesannya kan orang tua gitu Pak ya, sudah tua. Kalau kita di perusahaan kan kita Purna itu sekitar 55, jadi kita masih ya dibilang tua juga belum terlalu tua makasih. Dan kita hidup itu harus selalu kalau bisa ya aktivitas produktif gitu. Jangan begitu nanti kebanyakan begitu pensiun ngedrop itu karena ya tidak ada aktivitas, kepikiran biasa ada aktivitas, ketemu di tempat kerja gini ya, jadi gak enak gitu. Makanya saya ini ya udah berusaha supaya kita ada aktivitas harian gitu. Sampai menjaga kesehatan juga alhamdulillah juga ternyata bisa menghasilkan juga gitu untuk menambah ya kebutuhan harian. Mungkin itu tip yang bisa saya bagikan untuk saudara-saudara kita, saudara saya yang mendekati purna tugas, bisa mempersiapkan untuk usaha untuk ngisi waktu, dan tidak harus ayam petelur, mungkin bisa ternak, bisa kambing, bisa lain-lain yang bermanfaat untuk menumpang ya di samping ngisi waktu ya untuk menumpang kehidupan harian kan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.